Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gelombang mekanik. Jadi yang pertama itu akan disampaikan atau dibawakan oleh Salma. Untuk Salma dipersilakan. Di sini pengertian gelombang adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat lainnya, dapat melalui medium maupun tanpa medium. 1. Gangguan yang merambat. 2. Perpindahan energi tanpa partikelnya ikut berpindah secara permanen. 3. Partikelnya hanya berosilasi di sekitar satu posisi tertentu. Di sini juga ada pengertian dari gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang bersumber dari getaran mekanik, sehingga membutuhkan media dalam merambat. Contohnya gelombang tali, gelombang permukaan air, dan bunyi. Selanjutnya, karakteristik gelombang mekanik. Dalam fisika, panjang gelombang adalah periode spasial dari gelombang periodik, jarak di mana bentuk gelombang berulang. Dari samping didapatkan ABC, EFG bukit gelombang, CDE, GHI adalah lembah gelombang, titik B, F adalah puncak gelombang, titik D, H adalah dasar gelombang ABCD. BCDEF, CDEFG, dan seterusnya adalah satu gelombang. Panjang AE sama dengan BF, CG, DH, dan seterusnya adalah panjang satu gelombang atau satu. Periode gelombang. Periode gelombang itu disimbolkan dengan T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk menembus suatu gelombang. Pada gambar panjang gelombang di atas, yang dimaksudnya adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk membentuk satu gelombang atau sepanjang. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang disimbolkan dengan F, yaitu jumlah gelombang tiap sekon, yaitu banyaknya gelombang penuh yang terbentuk dalam satu sekon. Sehingga frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Rumusnya sama dengan F1 per T. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang disimbolkan dengan V, yaitu jarak yang ditempuh atau S. Gelombang tiap satuan waktu T dalam sekon. Secara matematis, cepat rambat gelombang dirumuskan V sama dengan lambda per T. Karena F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Maka V sama dengan lambda F. Selanjutnya itu cepat rambat gelombang mekanik. Cepat rambat gelombang mekanik bergantung pada karakteristik medium yang dilaluinya. Yang pertama yaitu pada cepat rambat gelombang pada tali atau dawai. Jadi, gelombang yang merambat pada dawai atau tali merupakan gelombang transversal. Oke, rumusnya tuh jadi kayak gini. Ini udah ngarep belakang belum? Udah. Oh, udah. Bentar. Jadi, di sini tuh ada V. Rumusnya tuh V sama dengan akar FT per mu. Jadi yang ini tuh namanya mu. Jadi si mu ini mempunyai rumus lagi. Mu ini rumusnya yaitu mu sama dengan M per L. Jadi tuh di sini dijabarin lagi. Yaitu V sama dengan akar FT per M per L. M per L ini dari mu ini. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita jabarkan lagi. Kan hasilnya jadi V sama dengan akar FT per M per L. Sama dengan akar FT dibagi M per L. Lalu kita ubah ke perkalian. Jadi kan dibalikan. Jadi akar FT dikali R per M.
sama dengan V sama dengan akar FTL per M. Jadi itu si V-nya itu yaitu cepat rambat gelombang. Satuannya meter per sekon. Ft ini adalah gaya tegangan tali. Satuannya Newton. Nah, si L ini adalah panjang tali. Satuannya meter. M ini adalah massa tali. Satuannya kilogram. Jadi untuk si mu ini tuh adalah koefisien gesekan tali atau massa jenis linear tali yang satuannya itu kilogram per meter. Jadi itu kalau nggak ada gesekan tidak akan ada tegangan. Nah, selanjutnya adalah Aris. PPT-nya. Selanjutnya itu yaitu cepat rambat gelombang pada zat padat. Cepat rambat gelombang bunyi. Jadi itu contohnya tuh di sini cepat rambat pada gelombang bunyi melalui benda padat. Nah, jadi itu cepat rambat benar-benar. Cepat rambat gelombang bunyi yang merambat melalui benda padat dipengaruhi oleh modulus elastisitas atau modulus Young dan massa jenis zat padat. Modulus elastisitas atau modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda. Nah, kenapa kok ada hubungannya sama modulus elastisitas? Karena biasanya modulus elastisitas ini diaplikasikan ke soal pada pegas yang terbuat dari zat padat. Jadi, satu kali rapatan dan regangan pegas merupakan satu gelombang longitudinal. Gelombang pegas termasuk ke dalam gelombang mekanik. Nah, jadi itu rumus dari cepat rambat gelombang zat padat tuh kayak gini. Ini udah kebalik belum? Kameranya. Belum. Belum. Udah. Jadi di sini tuh kan ada V sama dengan akar E per rho. Jadi itu di sini elastisitasnya tuh dijabarin lagi rumusnya. Jadi elastisitas itu mempunyai rumus yaitu E sama dengan tau per E kecil. Nah, dari si E sama dengan tau per E kecil ini dijabarin lagi menjadi E sama dengan F per A per delta L per L. Nah, jadi yang F per A ini itu tegangan. Tegangan benda sama dengan perbandingan gaya, simbolnya F, dengan luas penampang, simbolnya A. Sedangkan yang delta L per L ini adalah regangan. Regangan adalah perbandingan antara perubahan panjang simbolnya delta L dengan panjang benda yang simbolnya L. Oke. Ini kamera depan atau belakang? Depan. Oke. Selanjutnya yaitu cepat rambat gelombang pada zat cair atau gas. Nah, cepat rambat gelombang ini juga termasuk gelombang bunyi melalui benda cair atau gas. Di sini cepat rambat gelombang bunyi yang merambat melalui zat cair atau gas dipengaruhi oleh modulus Bulk yang
simbolnya B, dan massa jenis yang simbolnya ρ pada zat cair atau gas perantara. Di mana modulus bulk merupakan perbandingan antara perubahan tekanan simbolnya delta P dan fraksi perubahan volume suatu zat cair atau gas. Jadi hubungan antara cepat rambat gelombang bunyi dengan modulus bulk adalah sebanding. Semakin besar nilai modulus bulk, maka semakin cepat rambat gelombang bunyi, maka semakin besar semakin besar atau tinggi. Sebaliknya, semakin kecil nilai modulus bulk, maka semakin cepat rambat gelombang bunyi, semakin kecil atau rendah. Nah, rumusnya itu seperti ini. Ini rumus dari cepat rambat gelombang pada zat cair atau gas, yaitu V sama dengan akar B per ρ. Jadi, si bulk ini kita jadikan rumus lagi, yaitu rumusnya B sama dengan delta P per delta V per V. Yang dimana, kan kalau V ini kan cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Nah, B ini yaitu modulus bulk, satuannya Newton per meter persegi. Si ρ ini yaitu massa jenis zat, yang satuannya kilogram per meter kubik. Lalu, delta P di sini yaitu perubahan tekanan yang satuannya Newton per meter persegi. Dan delta V ini adalah perubahan volume yang satuannya meter kubik. Nah, volume F ini sama dengan volume zat cair atau gas. Satuannya meter kubik juga. Cukup ya? Iya. Oke, bentar. Ayo Aida, bisa dimulai. Jenis-jenis gelombang mekanik. Menurut arah getaran dan perambatannya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah sebuah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Misalnya gelombang yang terjadi pada saat selingki digetarkan ke samping, gelombang pada tali, dan gelombang air. Pada gelombang transversal, satu panjang gelombang adalah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang ditambah satu lembah gelombang. Ayo satu lagi. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah perambatan gelombang. Misalnya gelombang yang terjadi pada saat selingki digetarkan maju mundur gelombang bunyi, atau gelombang tekanan udara. Gelombang longitudinal berupa rapatan dan regangan. Jarak yang sama dengan satu rapatan ditambah satu regangan disebut satu panjang gelombang.
Ayo Hikmah, bisa dimulai. Oke. Jadi kecepatan perambatan gelombang mekanik itu tuh di situ bahwa panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan gelombang merupakan besaran-besaran yang berkaitan satu dengan yang lain. Panjang gelombang menunjukkan jarak antara rapatan berurutan atau renggangan yang berurutan. Sementara itu, frekuensi adalah jumlah tekanan yang melewati satu titik tertentu per sekon. Kecepatan di mana setiap rapatan tampak bergerak menyatakan kecepatan gelombang yang mempunyai bentuk hampir sama dengan kecepatan gelombang transversal pada tali. Nah, jadi itu untuk perambatan gelombang longitudinal itu terjadi pada zat padat, zat cair, atau gas. Nah, kan yang tadi tuh udah dijelasin kan di slide yang tadi, kalau si E ini tuh modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, si rho ini adalah massa jenis bahan. Lalu untuk bagian zat cair atau gas itu kan simbolnya B menyatakan modulus bulk. Jadi itu E dan B, simbol E dan simbol B mempunyai satuan yang sama yaitu Newton per meter persegi. Jadi rumusnya tetap sama yang tadi. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Sifat-sifat. Selanjutnya sifat-sifat gelombang mekanik. Yang pertama itu ada pemantulan gelombang mekanik. Menurut hukum Snellius, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang, dan sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Yang kedua, ada pembiasan gelombang air, yaitu di mana gelombang mekanik dibelokkan ke arah yang berbeda dari sudut datangnya. Besar pembiasan gelombang mekanik tersebut bergantung pada jenis medium atau penghalang yang ditembusnya. Yang ketiga, ada difraksi gelombang air. Aris. Yang ketiga ada difraksi gelombang air. Terjadi jika sebuah gelombang melewati sebuah penghalang atau celah kecil pada medium yang serba sama, gelombang akan merambat lurus. Akan tetapi, jika pada medium tersebut gelombang terhalangi, bentuk dan arah perambatannya dapat berubah. Yang terakhir, ada interferensi gelombang air. Untuk mengamati interferensi dari gelombang dapat tangki dan dua gelombang permukaan. Kedua gelombang tersebut akan merambat sehingga satu sama lain akan bertemu. Pertemuan kedua gelombang tersebut akan mengalami interferensi. Jika pertemuan kedua gelombang saling menguatkan, disebut interferensi maksimum atau interferensi konstruktif. Peristiwa ini terjadi jika pada titik pertemuan tersebut kedua gelombang sefase, frekuensi sama, dan simpangan sama. Akan tetapi, jika pertemuan gelombang saling melemahkan disebut interferensi minimum atau interferensi destruktif. Peristiwa ini terjadi jika pada titik pertemuan tersebut kedua gelombangnya berlawanan fase, frekuensi sama dan simpangan berlawanan. Oke, terima kasih. Lanjut. Akil, boleh? Akil, bisa dimulai? Ininya apa namanya? PPT-nya belum ke ini ya. Apa gue nge-lag ya? Nyalain rokok dulu, Kil. Tunggu. Udah mulai ya gue ya? Iya. Kelas 9. Wah ini PPT-nya belum diubah ke contoh, Cok. Udah.
Udah. Contoh dari gelombang mekanik, yaitu ada contoh gelombang bunyi, habis itu ada contoh gelombang tali, ada juga gelombang selinki atau itu gelombang pegas, dan juga ada gelombang air. Nah, gelombang bunyi dulu ya. Gelombang bunyi itu contoh gelombang bunyi. Gelombang mekanik, semua bunyi yang kita dengar dalam seharian kita, termasuk tuh suara kita, itu termasuk gelombang bunyi. Gelombang bunyi juga merambat melalui medium udara, air, dan juga benda padat sebagai gelombang longitudinal. Artinya bunyi adalah gelombang mekanik yang arah getarannya sama dengan arah rambatannya. Ada yang kedua, gelombang air. Gelombang air adalah contoh gelombang mekanik yang merupakan kombinasi dari gelombang longitudinal dan transversal. Disebut gelombang mekanik karena gelombang air membawa energi merambat yang merambat melalui medium air. Contoh gelombang selanjutnya adalah gelombang tali. Gelombang tali ini ialah jika sebuah tali diberikan getaran pada sisinya, energi getaran tersebut akan merambat di sepanjang tali dan membentuk gelombang tali. Nah kan ketika tali dibentangkan, itu ada kayak pas digoyangin tuh ada yang ke atas ke bawah. Nah itu namanya gelombang tali tersebut, energinya itu merambat sepanjang tali. Itu ada juga gelombang selinki atau gelombang pegas. Gelombang selinki atau gelombang pegas dapat meregang dan merapat ketika diberikan beban. Satu kali rapatan dan renggangan pegas merupakan satu gelombang longitudinal. Yang rapat dan ada yang nggak rapat tuh, ada yang longgar gitu. Gelombang pegas termasuk ke dalam gelombang mekanik karena energinya merambat dalam benda padat berupa pegas itu sendiri. Jadi gelombang pegas itu, mekanik pegas, dia itu merambat dalam benda padat. Benda padatnya itu ialah pegas itu. Dah. Oke, terima kasih Akil. Lanjut. Iya, sama-sama. Sorry, bentar ya. Salah ini. Jadi di sini kok gambarnya yang ini sih? Udah lah ya. Jadi di sini tuh ada mungkin contoh dari video gelombang mekanik. Kurang lebih videonya juga menjelaskan seperti yang tadi, seperti apa itu gelombang mekanik, contoh-contoh gelombang mekanik, apa itu gelombang longitudinal, transversal, rumus-rumusnya, dan terakhir contohnya seperti ini, dia mengambil contoh dari gitar. Tuh, gelombang yaitu gelombang bunyi. Itu. Dan juga di sini kita akan masuk ke contoh soal ya. Sebuah gelombang memiliki jarak antara dua puncak berdekatan sebesar 20 cm dan gelombangnya bergetar dengan frekuensi 20 Hz. Maka cepat rambat gelombangnya adalah Lambdanya itu kan artinya panjang gelombang, satuannya meter. Nah, di sini tuh kan panjang gelombangnya tuh yang ini, yang jarak antara dua puncak berdekatan sebesar 20 cm. Nah, sedangkan di dalam contoh soal ini, satuannya masih cm. Kita ubah ke meter. Itu naik 2 tangga, berarti dibagi 20 dibagi 100. Hasilnya di sini 0,2 meter. Nah, terus yang untuk frekuensinya itu, frekuensi gelombang satuannya kan Hz atau Hertz. Nah, di sini 20 Hz. Nah, terus kita jawab, V sama dengan lambda dikali F. Sama dengan, kita masuk ini,
Berarti panjang gelombangnya itu 0,2 meter. Dikali frekuensinya di sini 20 Hz, yaitu 2,0. Nah, kita kali dan kita jumlah hasilnya 4 meter per sekon. Cukup ya? Iya. Oke. Bentar. Cara biar semuanya ada gimana sih? Biar semuanya kelihatan. Ya udahlah ya, jadi cukup sekian dari kelompok 3, yaitu membahas tentang gelombang mekanik. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada beberapa kata yang salah, mungkin ada keterlambatan kita dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.